Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum saya memulai episode podcast Gagasan UKI kali ini, izinkan saya untuk mengekspresikan bela sungkawa saya atas berpulangnya ibunda dari senior saya, Mas Budiman Sujatmiko, Ibu Sri Sulastri ya, ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Mohon doanya juga dari teman-teman, semoga almarhumah diterima seluruh amalan baiknya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya dan diberikan di tempat sejuk di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, nah langsung aja ya. Jadi di Gagasan UKI kali ini saya sudah kedatangan seorang tokoh muda di perpolitikan Indonesia ya. Beliau ini sudah menjadi staf sus ya, seorang menteri di kementerian yang sangat bergengsi ya, seorang pernah memimpin organisasi kepemudaan ya di salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Kokam Muhammadiyah. Jadi siapa lagi kalau bukan the honorable ya Bang Daniel Anzar. Bang Daniel Anzar, terima kasih sudah datang ke sini. Bro Uki. Ya, Bang Daniel Anzar kali ini atribusinya adalah sebagai jubir Pak Prabowo Subianto ya Bang ya? Ya, betul. Walaupun Bang Daniel juga masih berlaku sebagai staf sus Menhan, tapi kapasitasnya nggak itu ya kali ini ya. Okay. Kapasitasnya sebagai jubir Pak Prabowo. Bang Daniel, ya. Kita langsung aja deh nih, Bang Daniel kan pasti sibuk ya. Oke, Bang Daniel, belakangan ini beredar ya isu bahwa ya nanti Prabowo Gibran ketika berkuasa atau setelah dilantik lah, kata berkuasa ini konotasinya selalu jelek ya. Setelah dilantik nanti, dari yang tadinya program makan bergizi gratis ini dibudgetkan on average 15.000 per meal ini artinya ada nasi, lauk, minuman dan lain-lain, menjadi 7.500. Jadi ini setengah bergizi kali Bang ya. Jadi memang belakangan ini isu ini menarik ya, karena memang ada mau pilkada segala macam. Jadi ada upaya-upaya mendegradasi semua yang terkait dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Jadi yang jelas fokus Pak Prabowo nanti itu adalah pada makan bergizi gratis. Jadi makan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak di Indonesia. Nah, terkait dengan harga per unitnya, harga persatuannya, itu sangat tergantung dengan tadi daerah. Kita sempat bicara tentang, misalnya ya, harga di Papua itu pasti jauh berbeda dengan harga di Jakarta, DKI Jakarta atau DKJ sekarang, atau di harga di DKJ atau Jakarta itu berbeda dengan harga di Yogyakarta. Jadi diskursus apakah nanti per unitnya 7.500 atau 15.000 itu sama sekali tidak ada. Jadi tentu itu akan menjadi keputusan ketika nanti kebijakan itu akan dioperasionalisasikan. Nah, tadi harga itu akan sangat ditentukan oleh daerah masing-masing, Bro Uki. Ya. Kalau nggak salah Papua itu kan memang living cost itu tinggi sekali ya. Living cost-nya lebih mahal kan. Sama dengan proyek-proyek pemerintah juga begitu. Per unit material di mana di Papua itu jauh lebih mahal ketimbang per unit harga material misalnya di Sumatera dan sebagainya. Jadi ini bukan terkait dengan harga per unit atau belanja per unit makan bergizi gratis tersebut, tapi esensinya adalah yang ingin diberikan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah makan bergizi gratis. Kita bicara kualitasnya, kita tidak bicara kuantitasnya, tapi kualitasnya kita sedang bicara tentang makan bergizi gratis. Nah, kalau kemudian harga 7.500 misal atau harga 15.000 bahkan tidak bisa memberikan makan bergizi gratis, tentu ya kita kehilangan esensi dan substansi dari
program Pak Prabowo tersebut. Yang ingin diberikan Pak Prabowo itu makan bergizi gratis. Nanti harganya berapa, ya tentu akan diupayakan begitu ya. Jadi jangan terjebak pada harganya 15.000, 20.000 atau berapapun itu. Gitu. Jadi sebenarnya siapa sih Bang yang pertama kali ini yang agak unik. Saya bilang, wah ini Pak Prabowo sedang mempertimbangkan harganya dari 15.000 menjadi 7.500. Jadi kan di sosmed dibully seolah-olah jadi setengah bergizi gratis. Iya, ini yang saya diskursus kita terjebak pada kuantitas ini, harga. Padahal kita sedang bicara tentang kualitasnya. Nah, ada ekonom yang bicara akan diturunkan harganya. Kalau menurunkan harga secara otomatis kan pasti mengurangi kualitas. Artinya, sedangkan yang sedang kita bicarakan yang akan difokuskan Pak Prabowo itu kualitas. Kualitas dulu ya. Nah, jadi fokus Pak Prabowo di situ. Nah, tentu kualitas tadi dia disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Betul. Tapi ketersediaan anggaran yang ada itu Pak Prabowo selalu berkomitmen tidak ingin sama sekali mengurangi kualitas yang ada. Kalau kemudian ternyata akan mengurangi kualitas, maka mau tidak mau kita harus tambah anggarannya. Oke. Fokus Pak Prabowo di situ. Di kualitas ya. Jadi ini yang saya tangkap dari jawaban Bang Daniel ya. Jadi teman-teman gagasan UKI, pertama-tama yang diukur, yang jadi tolok ukur itu bukan harga. Dia adalah kualitasnya. Apakah nutrisi yang disajikan oleh negara kepada anak-anak Indonesia tersebut itu memenuhi standar atau tidak. Terkait dengan harga, maka ini variatif. Ya, antara daerah A dengan daerah B ya, sehingga tidak bisa dipukul rata. Betul. Ya, di Jakarta tentu lebih mahal daripada di Jogja misalnya. Tapi di Jakarta lebih murah daripada di Papua, misalnya kayak begitu ya. Sama hal dengan hal yang teknis, Bro Uki. Misalnya Mas Uki, misal contoh ya, ada yang makan bergizi gratisnya pada siang hari, ada juga yang pada pagi hari. Misalnya ya adik-adik kita yang kelas 1 sampai dengan kelas 2. Ya, itu kan sampai 10 pagi. Ya, jam 10 pagi. Udah berarti pulang. mereka mendapat sarapan, ya kan? Kemudian yang pulang sampai jam 2 misalnya makan siang. Karena kan kemarin tuh hal yang begini pun itu kemudian digoreng sedemikian rupa. Loh, ternyata bukan makan siang gratis. Sekarang berubah jadi sarapan pagi gratis dan macam-macam. Jadi ini hal-hal yang teknis seperti ini sebenarnya kan dipelintir menjadi politis. Jadi politis. Nah, ini yang menurut saya tidak dewasa dan berbahaya. Karena padahal substansi yang sedang diatur oleh Pak Prabowo, goals-nya adalah bagaimana anak-anak kita memperoleh makanan yang bergizi secara gratis, secara mudah. Nah, itu esensi utamanya. Betul. Dan itu sudah dipraktekkan ya di 60 sekian negara di dunia ya. Iya, lebih dari 60 negara mempraktekkan itu dan rata-rata sukses dan itu memberikan dampak yang positif buat peningkatan gizi anak-anak kita. Nah, orang menganggap program ini gampangan, program ini tidak visioner, padahal justru program ini futuristik. Karena yang sedang dipikirkan Pak Prabowo adalah generasi masa depan. Gizi generasi masa depan, dan ini berkorelasi langsung dengan kualitas sumber daya manusia kita. Yang sedang dipikirkan Pak Prabowo bagaimana kualitas sumber daya manusia kita di Indonesia emas nanti 2045 itu jauh lebih baik dan kita bisa menikmati bonus demografi dengan kualitas SDM yang tinggi. Ini saya sedikit sharing ya Bang ya. Saya pernah mempelajari ini juga. Jadi di negara berkembang yang sudah memakai program ini walaupun memang wujudnya variatif ya. Ada India, ada Brazil ya. Negara-negara maju yang pernah saya saksikan sendiri Bang, karena saya pernah tinggal di sana adalah Swedia. Jadi anak-anak sekolah itu bahkan dari umur 1,5 tahun, karena di sana kan ada childcare juga childcare gratis. Anak usia 1,5 tahun itu susunya ntar dia dikasih negara, makan siangnya, nanti sorenya sampai snack dikasih oleh negara. Dan di Swedia itu mereka memegang prinsip bahwa nggak ada yang lebih penting ya untuk sebuah negara supaya menjadi maju daripada investment in human capital. Justru itu sangat futuristik. Iya, makanya Pak Prabowo itu selalu mikirin tentang pendidikan kan. Sebenarnya ini kan jalan pendidikan. Ini kan terembed ke dalam dunia pendidikan kita. Kan? Jadi yang sedang dipikirkan Pak Prabowo menemukan fakta anak-anak kita yang tidak sarapan tadinya kan itu awalnya kan dari situ. Hampir lebih dari
80% anak-anak kita tidak sarapan di sekolah ketika berangkat Padahal sekolah, itu yang paling penting. Padahal itu penting. Nah, bahkan ketika diuji coba pada saat masa kampanye yang lalu, Masuki, banyak anak-anak kita bahkan lebih tragis lagi, mereka ketika dapat makanan itu nggak dihabisin semuanya, sebagian dibawa ke rumah. Untuk di-share sama Untuk anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain. Kan artinya iya, ada permasalahan baru di situ yang kita selama ini nggak pernah sadar ya. Selama ini kan orang bilang, apa sih makan siang gratis itu receh sekali segala macam. Kebutuhan primer masyarakat kita salah satunya di situ. Kan kita bahkan yang orang-orang merasa dirinya sangat intelektual menuduh program ini kampungan, enggak intelektual, malas mikir katanya. Malas mikir, itu macam-macam. Padahal ini kan a billion step began with one step. Ini one step yang harus kita lakukan untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu. Betul. Kerja Pak Prabowo ini bukan kerja jangka pendek. Hasilnya tidak kelihatan dalam 2-3 tahun ya. Dalam 2-3 tahun mungkin tidak kelihatan dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Bisa jadi dia akan kelihatan di periode-periode berikutnya, dan itulah kerja-kerja masa depan. Dan menurut saya sejak awal Pak Prabowo masuk politik, yang sedang dan selalu dipikirkan Pak Prabowo itu adalah bagaimana meninggalkan legasi masa depan yang lebih baik gitu. Jadi bukan sekedar tentang jangka pendek kita harus ekonomi kita harus seperti apa dan sebagainya. Pak Prabowo banyak fokus tentang bagaimana mikir masa depan. Ya, investment in human capital, kembali lagi ke sana ya. Dan gizi ini adalah satu kebutuhan primer kita ya. Betul. Dan saya nggak hanya menyoroti mereka yang katakanlah miskin gitu Bang ya. Mereka yang dikasih uang jajan sama ibunya, bapaknya, misalnya kayak 50.000, itu juga belum tentu jajan yang bergizi. Betul. Dan ini saya alami dulu misalnya. Makanya harus diatur kan. Iya. Gitu. Ada edukasi tentang gizi. Iya, jadi saya dulu misalnya sekolah nih, saya sekolah jajan 15.000, udah lumayan lah zaman itu ya. Awal-awal 2000-an, akhir 90-an. Ya kalau di sekolah belajar istirahat ya makannya mie instan misalnya kan. Iya, betul. Atau pisang coklat gitu. Memang itu enak. Ya. Tapi ya begitulah, kembali lagi kepada gizinya tadi, kan, ini juga bukan hanya sekedar memberikan makan bergizi ke anak-anak kita, tapi ini tentang edukasi. Mana yang bergizi juga mana yang tidak. Jadi sebenarnya ini juga filterisasi supaya anak-anak kita itu tidak terjebak pada makanan-makanan yang tidak bergizi tadi. Anda punya banyak uang, jajan cukup, tapi kemudian digunakan untuk makanan-makanan yang justru memberikan dampak negatif buat masa depan. Loh, kan banyak penelitian menyatakan dampak gula yang luar biasa kepada anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita sekarang umur-umur 20 sudah ada yang stroke dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini mau tidak mau harus ada intervensi negara. Bahkan beberapa negara sudah mulai memikirkan bagaimana memberikan pajak yang tinggi terhadap gula. Terhadap komoditi dan produk yang mengandung gula yang sangat tinggi, gluten yang tinggi sekali. Mereka sudah masuk ke situ lah. Itu kan bicara tentang kesehatan dan masa depan negara mereka. Jadi kok tiba-tiba kita melihat program ini seperti program orang yang mengkritik nganggap ini program murahan, padahal ini program futuristik yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan yang menariknya adalah Bang Daniel ya, ketika Pak Prabowo memahami hasil atau keuntungan yang akan kita ambil ini nanti itu bukan di masa-masa kepemimpinan Pak Prabowo sekarang. Betul. Artinya bisa aja nanti diklaim keberhasilan ekonomi tahun 2000 sekian itu oleh mereka yang berkuasa. Dan Pak Prabowo nggak masalah itu? Enggak, Pak Prabowo ini nggak miopik, Mas. Miopik itu apa tuh? Miopik nih, kayak saya ini miopik. Anda itu miopik kan? Kalau nggak pakai kacamata, saya nggak ngelihat yang jauh. Kan? Pas pakai kacamata, saya bisa ngelihat yang jauh. Pak Prabowo tidak rabun jauh. Malah yang dilihat Pak Prabowo itu ya tentang ke depan gitu. Bagaimana meninggalkan warisan yang besar dan maju untuk anak cucu kita. Itu yang selalu dipikirkan Pak Prabowo. Ini bukan tentang
pujian instan yang harus beliau terima, tapi kerja-kerja masa depan yang harus dipersiapkan untuk generasi yang masa depan. Sama halnya misalnya gini, Mas Uki, Pak Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Itu adalah sikap masa depan bagi saya. Kenapa begitu, Mas? Kenapa begitu? Karena saya selalu bilang, kita ingin menghentikan tradisi saling mengutuk. Saling mengutuk kan. Karena keras banget 2019 kemarin. Misalnya gini, maksud saya saling mengutuk ada ketika rejim berganti, rejim yang sedang memerintah seringkali menegasikan rejim sebelumnya. Nanti berganti lagi, akhirnya kita saling mengutuk satu generasi dengan generasi berikutnya. Saya sering bercanda, akhirnya kita saling mengutuk, jadilah kita semuanya manusia terkutuk. Jadilah negeri ini terkutuk. Kenapa? Karena kita saling terkutuk. Kalau saya misalnya kesel dengan tempat ini yang saya hadirin sekarang, saya nggak akan hadir. Saya akan terus kutuk di sini. Saya akan terus memendam dendam di tempat ini. Karena tempat inilah dulu yang secara rutin mengkritik Prabowo dan menjelek-jelekkan Prabowo, bisa dalam tanda kutip, dan termasuk saya. Tapi kan tidak. Kami ingin menggubur semua dendam. Kami anggap itu adalah proses kontestasi yang wajar, dan bagi Pak Prabowo itulah sikap satria. Dan negeri ini harus dibangun dengan cara-cara begitu. Ya, itu adalah level kedewasaan berpolitik yang sudah next level lah ya. Jadi teman-teman gagasan UKI, bisa dikatakan pemilu 2019 ini kan Cokro TV itu kan berlabuh positioning politiknya di Pak Jokowi Maruf Amin ya. Sementara Bang Daniel ini berada di positioningnya Pak Prabowo dengan Bang Sandi. Ya, nah Cokro TV sebagai disebut opinion maker lah gitu ya. Kerap kali memang kita mengkritik ya, atau mungkin bisa di level yang lebih keras daripada kritikan, bisa jadi serangan dan lain-lain. Dan saya ingat banget pas pertama kali Pak Prabowo ke PSI, yang Pak Prabowo notis Bang Ade Armando. Dan Bang Ade juga rajin menyerang saya. Iya. Bahkan sampai hal yang personal. Tapi ya saya bilang no hard feeling lah terkait hal seperti itu. Kenapa? Karena negeri ini nggak bisa dibangun dengan tradisi kebencian, tradisi memupuk dendam. Nah, itu tadi saya tradisi saling mengutuk. Akhirnya kalau kita saling mengutuk, kita yang terkutuk. Kita terkutuk semuanya, nggak selesai itu semuanya. Keren. Itu adalah level kedewasaan berpolitik ya. Oke. Jadi Bang Daniel ya, saya move aja ya. Tadi kan udah soal makan siang gratis ya. Ini ada lagi nih yang meresahkan ya, katakanlah netizen atau masyarakat umum yang kemudian kerap dikapitalisir ya oleh kamar sebelah lah gitu ya, untuk mengambil political gain, apalagi sekarang mau musim pilkada. Jadi ini menjadi semakin relevan. Yaitu apa? Ada kabarnya gitu, gini. Prabowo Gibran di dalam pemerintahannya nanti akan menaikkan rasio utang negara terhadap GDP ya dari yang sekarang 30% ya, kalau nggak salah saya antara 35 sampai 39 ya, menjadi 50%-an. Bahkan hampir 60%. Nah, ini banyak warga resah yang kemudian dikapitalisir lah. Ini sebenarnya benar nggak sih, Bang? Iya, sampai dengan detik ini tidak ada diskursus itu. Yang ada adalah bagaimana Pak Prabowo ingin meningkatkan pendapatan negara. Ingin meningkatkan pendapatan pajak. Ya, bukan kemudian ada diskursus misalnya bagaimana meningkatkan hutang. Kan kita gini, ketika kita bicara pendapatan negara, ketika kita bicara keuangan negara, hal yang pertama tentu yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan. Betul. Hutang itu opsi berikutnya loh, terakhir kira-kira kan. Kalau kita rumah tangga lah misalnya, di satu rumah, maka hal yang harus dilakukan itu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan kita. Kalau pendapatan kita nggak ada pendapatan, barulah kemudian kita jual kursi kita, jual TV kita, kira-kira gitu kan kalau dulu itu. Jual aset. Jual aset, barulah kemudian nanti hutang dan sebagainya. Nah, diskursus di tim Pak Prabowo itu adalah diskursus bagaimana meningkatkan pendapatan. Nah, jalannya apa? Jalannya salah satunya adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi itu akan mendorong yang namanya added value, nilai tambah. Nah, nilai tambah pasti akan kapitalisasi jumlah pendapatan negara.
dari semua sektor. Jadi semua sektor didorong hilirisasi. Nah, diskursusnya di sini dulu nih, Mas. Mas Uki. Jadi semuanya itu tentang pendapatan. Kalau utang itu opsi terakhir. Jadi kalau ada yang bilang kita akan meningkatkan rasio hutang, itu kan seperti logikanya meloncat. Jadi meloncat. Padahal itu dengan asumsi kan, asumsi yang mereka selalu bilang ya karena rencana dan program Prabowo ini sangat banyak dan sebagainya, sehingga itu akan sulit untuk dipenuhi, sehingga cara satu-satunya cara yang mudah itu adalah hutang, padahal nggak begitu. Banyak hal, misalnya ya, yang selalu dulu misalnya Pak Prabowo paling sering ngomong tentang kebocoran. Waktu kita masih berseberangan betul, itu Pak. Kan paling sering ngomong kebocoran. Ya gimana tuh maksudnya? Dan sampai dengan detik ini Pak Prabowo berkeyakinan memang yang harus kita telusuri itu adalah potensi-potensi kebocoran itu. Jangan-jangan inefisiensi selama ini itulah yang kemudian menyebabkan kita itu tidak cukup membiayai belanja negara kita. Makanya oleh saat ini misalnya Pak Prabowo langsung terlibat langsung dalam proses penyusunan APBN di 2004 dan juga 2005. Mas tim gugus tugasnya Pak Prabowo dalam hal ini tim sinkronisasi langsung terlibat di Kementerian Keuangan untuk menelusuri potensi-potensi itu. Dan sejak awal kita menyebutkan banyak yang alokasi belanja yang memangnya tidak seharusnya kita belanjakan itu terjadi. Nah, ini yang nanti kan evil in detail ya. Detail-detail inilah tugas-tugas dari sekarang ada Mas Thomas Jiwandono yang salah satu tugas beliau Wamenkyu yang baru itu menelusuri hal-hal itu. Jadi kenapa Mas Tom misalnya terlibat di tim sinkronisasi terutama yang banyak berkomunikasi dengan Bu Sri Mulyani itu justru menelusuri semua potensi-potensi pendapatan negara, kemudian semua potensi-potensi kebocoran negara, Itulah yang kenapa hari ini wacana yang ingin didorong dan kita waktu kampanye sering menyampaikan kemungkinan nanti kita punya dirjen pendapatan atau dirjen pajak itu menjadi badan tersendiri dan sebagainya dan diskursus itu sudah menuju ke situ. Oke. Wah, jadi yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini melalui kanalnya yang disebut value added di dalam program hilirisasi. Iya kan? Dan ini memang sudah berjalan semenjak kalau nggak salah saya Permen SDM itu tahun 2019 ya. Gimana tinggal sekarang dilanjutkan dan melanjutkan ini bukan perkara mudah ya? Betul, nggak mudah karena kan kemarin Pak Jokowi fokus hilirisasinya pada tambang, industri tambang segala macam. Nah, sekarang Pak Prabowo ingin melanjutkan dan menyempurnakan cara kerja Pak Jokowi tersebut dengan memperluas hilirisasi termasuk di pertanian, termasuk di bahkan kemarin Mas Gibran menyebutkan istilah yang sempat kita dibully luar biasa, hilirisasi digital dan sebagainya. Itu banyak yang nggak paham. Iya, nggak paham gitu. Padahal kita ingin misalnya kalau kami di Kementerian Pertahanan, kita ingin sekali mendorong hilirisasi digital itu. Artinya apa? Kita ingin pertahanan cyber kita dari hulu sampai hilir itu kita bikin sendiri. Karena kalau kita masih tergantung dengan asing, bagaimana mungkin yang disebutkan pertahanan tapi tergantung oleh asing, providernya dari asing kita tetap menjadi lemah. Arah Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah pada poin itu. Dan ini cukup menarik soal hilirisasi. Kita masih ditambang dulu, Bang Daniel ya. Karena kayak gini, Indonesia itu kan baru memulai hilirisasi ya. Artinya begini, dengan segala hormat kepada Pak Soeharto ya. Dulu waktu saya SD ya, dulu mata pelajaran namanya PMP bukan PPKN ya. Kita selalu dibuat bangga bahwa kita orang Indonesia karena Indonesia negara kaya, salah satunya kaya akan minyak bumi. Lalu sekarang ketika minyak buminya sudah mau habis, kita masih gini-gini aja. Ya kan? Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi untuk terus terjadi. Apalagi sekarang nikel ini adalah bahan baku utama untuk pembuatan baterai isi ulang ya. Dan kita cadangan terbesar. Di dunia gitu, sehingga hilirisasi. Nah, yang menjadi masalahnya karena baru mulai, sehingga kan
tentu saja masih wajar ketika ada kekurangan di sana sini, gitu kan. Ini yang kadang-kadang saya nggak terima, Bang, ketika ada orang yang dia poinnya mengkritik hilirisasi menggunakan kekurangannya, tapi kesimpulannya hilirisasi harus dihentikan. Yang benar adalah kayak Pak Prabowo tadi, harus disempurnakan. Iya, disempurnakan. Begini, yang namanya sumber daya alam nggak akan hilang. Toh kalau kita tunda eksplorasinya. Kan selalu alasan kita teknologi kita belum siap segala macam. Loh, kapan siapnya gitu loh. Padahal makanya pilihan Pak Prabowo itu adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Di satu sisi, di sisi lain Pak Prabowo melanjutkan langkah yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Jadi kan ini sinkron nih, Mas. Jadi maksud saya sinkron itu adalah ini sumber daya manusia yang dipersiapkan. Bila perlu kan tadi kalau alasannya sumber daya manusia kita masih terbatas terkait dengan teknologi. Ya mau sampai kapan? Sampai kapan? Di luar sana, misalnya kami di industri pertahanan ya, di luar sana anak-anak Indonesia itu justru jadi andalan-andalan industri pertahanan luar negeri. Maksudnya diperkerjakan di sana? Iya, di Boeing itu banyak anak-anak Indonesia, anak-anak ITB yang kemudian bekerja di sana. Oh ya? Banyak sekali. Mereka justru yang menjadi ujung tombak dari produksi pesawat terbang di luar negeri sana. Loh, ini kan tinggal ada national calling saja begitu terhadap mereka dan segala macam, kemudian mereka dapat fasilitas yang cukup dan mendapatkan ruang untuk berkembang yang cukup. Termasuk riset dan sebagainya. Itu yang ingin dilakukan Pak Prabowo. Anda bisa perhatikan ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Di sektor pertahanan, salah satu concern Pak Prabowo itu adalah sumber daya manusianya. Makanya Unhan diperbesar, sumber daya manusia. Terus fakultas-fakultas pertahanan di berbagai, terutama MIPA, gitu, kedokteran, biologi, matematik dan sebagainya itu diperbesar dan diperkuat. Oke. Jadi SDM ya. Dan kalau kita ngobrol soal uang tadi ya, artinya bukan utang yang sekarang sedang dibicarakan. Kadang-kadang ngeloncat gitu loh logikanya itu. Tapi padahal, pertama adalah pendapatan dulu nih gimana? Value added dulu. Yang dipikirin Pak Prabowo itu sama logikanya kalau kita ke teman-teman yang nonton video ini kan, yang dipikirkan kalau di rumah itu ya pendapatan dulu itu kita tingkatkan. Sekarang yang sedang dipikirkan dan ingin dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah meningkatkan pendapatan. Nggak melompat ke bagian akhir. Ini bagian udah sulit sekali nih, baru kita hutang kira-kira. Dan tadinya saya juga mau nanya begini, Bang. Kan program makan bergizi gratis ini kan bukan program yang anggarannya sembarangan lah. Betul. Ini lumayan besar. Ya kan. Dan jadi kalau misalnya kita lagi meeting di TKN, karena berhubung saya juga di TKN, ini adalah program yang sifatnya sequencing implementasinya. Dia tidak selesai dalam 1 tahun, ya. Jadi kesempurnaannya dalam tanda kutip itu bisa terjadi dalam 5 tahun terakhir. Jadi di tahun terakhir baru terjadi. Nah, ketika udah tahun terakhir ini udah 400 triliun nih, ya kan. Nah ini kan besar. Tadinya saya mau nanya, Bang, ini berarti ada pos lain yang dikurangin ya? Tadi kan jangan lupa loh, gitu yang ingin dilakukan itu adalah memaksimalkan pendapatan yang ada. Itu pertama, artinya untuk mengcover program ini ya tugas kita sekarang, tugas dari Kementerian Keuangan nanti bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kah, dari pendapatan negara yang lain, kemudian termasuk dari program hilirisasi dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian kedua itu tadi, Mas. Kita harus cek detail alokasi anggaran kita. Pak Jokowi kan sudah berulang kali melakukan otokritik bahkan terkait inefisiensi di pemerintahan, birokrasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau saja ada yang menelusuri secara serius, maka kita itu akan mendapatkan jumlah anggaran yang cukup besar. Ada angkanya nggak, Mas? Bang saya tidak berani keluarkan sebut angka jelas itu, tapi menurut saya bisa puluhan sampai dengan ratusan triliun kalau kemudian kita telusuri dengan baik di semua alokasi anggaran. Banyak sekali loh, Mas. Misalnya ya, kalau misalnya hal-hal yang tidak yang bisa disebutlah bisa dikurangi, misalnya belanja kalau Pak Jokowi dulu memotong belanja perjalanan dinas dan sebagainya. Misal ada belanja makan lah, belanja yang menurut kita bisa atau termasuk kebocoran-kebocoran.
termasuk pendapatan negara bukan pajak. Ya. Termasuk potensi korupsi, termasuk praktek korupsi. Nah, salah satu coba Anda perhatikan pidato pertama Pak Prabowo ketika unggul sebagai capres itu adalah tentang korupsi. Pak Prabowo ingin pastikan praktek kita bernegara, praktek birokrasi kita itu harus bebas dari korupsi. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita bebas dari korupsi, efisiensi penggunaan anggaran itu hadir, maka secara otomatis ini peningkatan pendapatan kita itu akan terjadi. Dan kan tidak ada satupun negara di dunia ini yang maju ekonominya yang korupsinya itu marak. Betul. Pasti dia ketika korupsi rendah, maka ekonominya juga ada itu datanya, Bang. Jadi dari OECD ya. Iya, OECD. Bahwa ketika korupsinya itu tinggi, maka ada dua nih yang berkorelasi. Yang pertama adalah kesenjangannya juga tinggi. Yang kedua kemudian adalah angka kemiskinannya juga tinggi. Gitu. Nah, ini temuan dari OECD. Nah, Bang Daniel, tadi sudah juga kita bahas soal nutupin pembiayaan untuk yang program makan bergizi gratis ini ya. Jadi nggak benar itu akan menaikkan rasio utang ya, teman-teman. Itu akan kita ambil dengan pertama meningkatkan anggaran, kedua adalah menutupi kebocoran-kebocoran ya. Dan utang ini sampai dengan sekarang ini belum dibahas sekali ya. Belum dibahas ya. Jadi yang dibahas itu masih poin pertama dan poin kedua, dan langkah yang sudah dilakukan ya itu adalah dengan Pak Wamenkeu sudah mulai menghitung ini ya. Mulai menelusuri, bahkan melihat setiap alokasi, melihat efisiensinya seperti apa, gitu. Itu sudah dilakukan hari ini. Jadi ini bukan sekedar akomodasi politik yang katanya cuma bagi-bagi kue ya. Kan begini, mudahnya dan kemewahan dalam tanda kutip yang diperoleh oleh Pak Prabowo hari ini itu adalah bisa melakukan sinkronisasi dengan mudah dengan Pak Jokowi. Betul. Makanya kan ada orang, kenapa Pak Prabowo nggak mundur? Tidak, justru karena beliau menhan lah, beliau mudah melakukan sinkronisasi dengan Pak Jokowi presiden, sehingga Pak Jokowi memberikan fasilitas misalnya agar timnya Pak Prabowo itu bisa terlibat penyusunan APBN 2024-2025 kan. Nah, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah loh, Mas. Dan itu mulus sekali. Mulus sekali ya. Nah, kebayang 2 periode pemilu itu kerasnya kurang keras. Akhirnya kan setiap pergantian presiden dia harus memulai programnya itu butuh tenggat waktu. Pak Jokowi dengan Pak SBY misalkan butuh tenggat waktu untuk memulai program. 2014 tahun yang berat itu buat Pak Jokowi. Nah, makanya menurut Pak Prabowo terus terang mendapatkan kemudahan hari ini, dan mudah-mudahan tradisi seperti ini berlanjut ya. Itu bisa berlanjut justru terlepas apakah dia satu garis politik atau tidak satu garis politik. Jadi presiden yang menjadi suksesornya diberikan peluang untuk terlibat secara langsung persiapan menjelang pergantian kepemimpinan. Dan ini diberikan oleh Pak Jokowi hari ini. Jadi ini bukan soal bagi-bagi kue, Bang ya. Ini soal memberikan ruang buat presiden terpilih ya. Iya, itulah tadi kan kalau kemudian frame berpikir kita itu perspektif politik antagonis. Jadi semuanya yang di salah frame aja itu gitu ya. Antagonis, semuanya salah, semuanya tentang bagi-bagi kursi. Padahal yang sedang dilakukan itu tadi yang saya sebut ini nggak miopik, ini nggak rabun jauh, ini tentang masa depan yang harus dipikirkan lebih baik. Siap Bang. Ini pertanyaan terakhir saya Bang ya. Jadi misalnya nih Bang ya, ini rame nih diberitakan. Padahal ini sebenarnya udah gosip, bukan gosip ya, isu sudah sekian bulan lah. Akan ada penambahan kursi menteri katanya. Dari yang sekarang 30 sekian ya menjadi 40. Dan artinya ini harus merevisi undang-undang. Wah, ini jangan-jangan undang-undang aturan-aturan di otak-atik supaya semua yang mendukung Prabowo, mendukung Gibran ini kenyang semua perutnya gitu. Ya itu tadi ya saya bilang, karena kalau kita terus pakai perspektif antagonis, perspektif nalarnya nalar rente ya, maka yang akan dikembangkan hal seperti itu. Tapi kalau kemudian kita pakai perspektif dan nalarnya itu adalah nalar
kerja, nalar pelayanan publik, maka kita akan berpikir bagaimana caranya melalui jalur birokrasi yang ada kita bisa melayani semua kepentingan masyarakat. Jadi misalnya saya berikan contoh, ada beberapa kementerian yang kemungkinan nanti akan dipisahkan. Misalnya apa, Bang? Misalnya ya, sedang ini bocoran nih teman-teman ya. Misalnya ini dari kementerian, dari jubirnya Pak Prabowo loh. Ya, lanjut. Misalnya contoh misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar misalnya. Oh, itu akan atau bisa ya? Misalnya contohnya seperti itu. Saya nggak bilang akan bisa, tapi misalnya. Kemudian ada kebudayaan yang diurusin sendiri. Artinya apa? Kita ingin concern, kita ingin fokus kebudayaan diurus dengan serius. Betul, Bang. Bahkan diurus setingkat menteri. Gitu. Betul. Pendidikan dasar sampai menengah itu diurusin dengan serius, misalnya. Pendidikan tinggi dan riset diurusin serius. Artinya apa? Ada fokus di sektor itu. Nah, bukan kemudian dimaknai selalu bagi-bagi jabatan, enggak, karena ketika cara kerja birokrasi kan begitu. Ketika kita ingin menunjukkan afirmasi kita, maka birokrasi untuk sektor itu dipersiapkan. Kan cara kerjanya selalu begitu. Yang sedangkan dilakukan oleh Pak Prabowo adalah Pak Prabowo ingin melakukan afirmasi atau keberpihakan yang lebih besar kepada kebudayaan. Maka ada birokrasi yang secara fokus, secara rutin dan terus-menerus itu mikirin tentang kebudayaan. Jadi ini bukan sekedar tentang bagi-bagi jabatan, tapi ini tentang kewenangan, ini tentang afirmasi keberpihakan kita pada semua sektor yang ada. Dan ini opini saya, Bang ya. Kan ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 tuh ya. Yang dimana di sini sektor kebudayaan diberikan tugas maha berat, yaitu untuk pembentukan karakter. Ya kan? Itu artinya kebudayaan sebagai sebuah sektor pembangunan, sebagai sebuah institusi gitu ya. Dia nggak boleh menjadi sektor yang periferal, yang menempel pada sektor yang kita anggap lebih penting. Gitu. Memang seharusnya menurut saya pribadi ya, kalau kebudayaan diberikan tugas maha berat itu, dia harus berdiri sendiri. Kementerian tersebut harus dipimpin oleh, ini kan kaitannya dengan komitmen budget, komitmen politik, ya birokrasi lah, birokrasinya dan lain-lain. Artinya ketika kebudayaan ini bisa concernnya itu diinikan oleh seorang sekelas menteri yang tidak memikirkan hal lain di luar kebudayaan, ini kan keren banget ya. Menuju ke situ, Mas Uki. Saya tidak ingin mengatakan akan seperti itu ya, tapi pikirannya menuju seperti ke situ. Apakah kemudian nanti itu akan terjadi? Mas Uki, kita lihat setelah tanggal 20 Oktober. Saya tidak ingin mendahului. Tapi yang menjelas pikirannya menuju situ dan melihat kebudayaan bukan sekedar produk budayanya. Betul. Tapi kita sedang membangun budaya, membangun peradaban, membangun keadaban. Itu yang sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Apalagi kan kita agak unik ya. Uniknya apa? Ada kebudayaan, di sisi lain kita ada agama. Diskursusnya jadi menarik gitu nanti, karena yang coba kita kombinasikan bagaimana adalah kebudayaan itu muncul sebagai wajah Indonesia, di sisi lain agama itu muncul sebagai bagian dari hidup dan kehidupan peradaban dan keadaban kita. Mantap, betul. Oke. Terima kasih banyak Bang Daniel sudah meluruskan banyak banget cibiran-cibiran miring ya kepada Pak Prabowo ya, terutama atau secara umum pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang akan dilantik Oktober nanti ya. Jadi teman-teman Gagasan UKI, yang pertama ya, nggak benar ya itu bahwa akan dipotong ya anggarannya dari 15.000 menjadi 7.500 untuk program makan bergizi gratis ya. Yang benar adalah kita sekarang sedang fokus kepada kualitas gizinya tersebut ya. Soal anggaran itu sedang dihitung-hitung ya. Yang kedua adalah tadi soal menaikkan rasio utang. Nah, ini juga katanya sampai 50 sekian persen, 59, 58% yang sekarang 30-an persen. Ini juga ternyata cerita-cerita yang misinformasi lah. Kasarnya kayak gitu Bang ya. Yang benar adalah Pak Prabowo sedang mendapatkan ruang ya di dalam tubuh pemerintahan Indonesia untuk pertama mencari celah-celah untuk menaikkan pendapatan. Yang kedua
adalah untuk mengurangi inefisiensi, ya, termasuk juga celah-celah potensi-potensi korupsi tadi, ya. Dan yang paling terakhir, ya, ini ya soal soal pos kementerian yang akan ditambah. Ya, ini kan mengikuti perkembangan kebutuhan zaman, ya, Bang, ya. Iya, betul. Apalagi di setiap komitmen politik kan harus ada instrumen SDM, birokrasi, endebre, ya. Dan ketika komitmennya tinggi untuk memajukan sektor tersebut, maka wajar sektor tersebut dipimpin oleh seorang menteri. Kurang lebih seperti itu, kita tunggu saja. Mohon doanya, ya, buat teman-teman Gagasan UKI supaya nanti pemerintahan berikut berjalan lancar, berjalan baik, ya. Apa yang dicita-citakan selama kampanye itu terwujud dengan baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bang Daniel Anzar, terima kasih banyak, Bang Daniel. Ya. Terima kasih sudah datang, teman-teman Gagasan UKI. Saya pamit dulu, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.